Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kami Nur Hasanah. Kali ini kita akan belajar bab 1 bilangan yang merupakan materi kelas 7 semester 1. Pada sesi kali ini kita akan membahas bilangan khususnya tentang FPP dan KPK. Untuk materi FPP dan KPK yang akan kita pelajari terdiri dari faktor bilangan bulat, kelipatan bilangan bulat, bilangan prima, faktor prima dan faktorisasi prima, faktor persekutuan terbesar atau FPP, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, kemudian ditambah menyelesaikan masalah FPP dan KPK, tidak lupa juga dengan soal latihannya. Kita mulai dari faktor bilangan bulat. Perhatikan bentuk perkalian, saya ambil bilangan 12. 12 itu bisa diuraikan menjadi 1 kali 12, bisa 2 kali 6, bisa juga 3 kali 4. 1 kali 12 itu artinya di sini bahwa 12 itu habis dibagi 1 dan 12. Atau dengan kata lain, 1 dan 12 membagi habis 12. Ini 12 sama dengan 2 kali 6. Itu artinya 12 habis dibagi 2 dan 6. Atau 2 dan 6 membagi habis 12. 12 sama dengan 3 kali 4. Artinya 12 habis dibagi 3 dan 4. Atau 3 dan 4 membagi habis 12. Bilangan yang habis membagi suatu bilangan inilah yang kemudian dinamakan dengan faktor bilangan tersebut. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa faktor 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Karena bilangan-bilangan ini membagi habis bilangan 12. Kemudian berikutnya kelipatan bilangan bulat. Perhatikan perkalian bilangan 3 berikut ini. Ada 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 3 sama dengan 12, 5 kali 3 sama dengan 15, 6 kali 3 sama dengan 18, 7 kali 3 sama dengan 21. Bilangan ini kita namakan dengan bilangan pengali. Sedangkan setelah dikalikan 3, hasilnya kita namakan bilangan kelipatan 3. Dari perkalian ini, kita bisa memperoleh bahwa kelipatan 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Ya. Perhatikan bahwa bilangan-bilangan kelipatan 3 itu habis dibagi 3. Hal ini dapat dikatakan bahwa kelipatan 3 adalah bilangan-bilangan yang habis dibagi 3. Selanjutnya bilangan prima. Perhatikan bentuk perkalian bilangan bulat berikut. 2 itu hanya bisa difaktorkan menjadi 1 kali 2. Tidak ada yang lain. 3, 1 kali 3. 5, 1 kali 5. 7, 1 kali 7. 11, 1 kali 11. Dan 13, 1 kali 13. Artinya, bilangan-bilangan inilah yang merupakan faktor-faktor dari bilangan tadi 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, bilangan-bilangan yang seperti ini yang memiliki tepat 2 faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri itulah yang kemudian dinamakan dengan bilangan prima. Dengan demikian, bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kalian cari sendiri ya. Sekarang kita lanjut ke faktor prima dan faktorisasi prima. Tadi kita sudah tahu bahwa faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Nah, dari sini, angka ini ternyata ada yang prima yaitu hanya 2 dan 3. 2 dan 3 inilah yang dinamakan dengan faktor prima dari 12. Ini juga bisa diketahui dari pohon faktor. Dari pohon faktor yang pernah kalian pelajari di SD,
maka didapat bahwa faktor primanya juga 2 dan 3. Seperti ini ya dulu pohon faktornya. Dari sini juga, dari pohon faktor ini, kita bisa menuliskan bilangan 12 menjadi perkalian faktor primanya, yaitu 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Sama dengan 2 kali 2 itu bisa ditulis 2 pangkat 2 kemudian dikali 3. Kesimpulannya bahwa perkalian dari faktor-faktor prima suatu bilangan disebut faktorisasi prima bilangan tersebut. Jadi ini adalah faktorisasi prima. Kita lanjut berikutnya yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB. Misalnya saya mau mencari FPB dari 24, 30, dan 12. Paling kepenak kita menggunakan faktorisasi prima. Memudahkan faktorisasi prima, kita pakai pohon faktor. 24 kalau dibagi 2, 12. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Sudah nggak bisa lagi karena 3 sudah prima. Demikian juga untuk 30 dibagi 2, 15. Dibagi 3, 5. Ini juga sudah prima. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Bilangan yang dilingkari inilah yang nanti merupakan faktorisasi prima. Dari sini, faktorisasi prima dari 24 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3. Sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Sedangkan yang 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Dan faktorisasi prima 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Sehingga FPB dari 24, 30, dan 12 dilihat di sini faktorisasi primanya. Berarti kita lihat angka yang sama tanpa melihat pangkatnya. Ini ada 2, 2, 2. Ini 2, pangkatnya ambil yang terkecil. Ini pangkatnya 3, di sini pangkatnya 1, ini pangkatnya 2, ambilnya 1. Kemudian ini 3 juga ini ada, ini ada, ini ada. Kebetulan pangkatnya sama semua yaitu 1. 5 yang di sebelah sini tidak ada, maka enggak dipakai. Sehingga FPB dari 24, 30, 12 adalah 2 kali 3 yaitu 6. Bagaimana kalau kita mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK? Sama, menggunakan pohon faktor paling efektif. 36 kita cari dulu pohon faktornya seperti ini. Bagi 2, 18. Bagi 2, 9. Bagi 3, 3. Kemudian 54 bagi 2, 27. 27 tidak bisa dibagi 2, kita bagi 3, 9. 9 bagi 3, 3. 30 bagi 2, 15. 15 bagi 3, 5. Sehingga faktorisasi prima untuk 36 yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 3. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sedangkan untuk 54 yaitu 2 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3. Faktorisasi prima dari 30, 2 kali 3 kali 5. Karena yang dicari kelipatan, maka semua bilangan primanya dituliskan semua. Jika ada yang sama, yang ditulis adalah pangkat terbesar. Ini 2 di sini ada, ini ada, ini ada. Pangkat terbesarnya adalah pangkat 2, maka yang ditulis 2 pangkat 2. 3 ini ada 3 pangkat 2, ini 3 pangkat 3, ini 3 pangkat terbesarnya di 3 pangkat 3, maka yang tulis di sini 3 pangkat 3. Kemudian ini 5, kebetulan hanya ada di sini, maka ini tulis sendirian. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 5, 540. Jadi KPK dari 36, 54, dan 30 adalah 540. Menyelesaikan masalah FPB dan KPK. Misalnya kita mau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB, ini contoh soalnya. Bu Nur menyiapkan 60 buah apel, 42 buah jeruk, dan 48 buah pir untuk dibagikan kepada anak yatim yang berada di lingkungan tempat tinggalnya. Ia mengemas beberapa buah tersebut dalam bentuk parsel. Apabila setiap parsel berisi semua buah-buahan dengan jumlah yang sama, berapakah banyaknya parsel yang dapat dibuat oleh Bu Nur? Inilah masalah FPB. Jadi harus dicari dulu FPB dari 60, 42,
dan juga 48. Tentu FPB-nya adalah 6. Dicari ya dengan pohon faktor. Berarti parsel yang bisa dibuat adalah 6 buah parsel. Berikutnya masalah yang berkaitan dengan KPK. Contoh soalnya seperti ini. Ini ada Husna, Isna, dan Azza memiliki tugas untuk merawat taman bunga yang berada dekat dengan rumah mereka. Husna merawat taman bunga setiap 4 hari sekali. Isna 6 hari sekali. Sedangkan Azza tiap 2 hari sekali. Pada tanggal 5 Juli 2020 mereka pergi bersama ke taman bunga. Tentukan tanggal berapa mereka akan pergi bersama untuk yang kedua kalinya. Karena ini soalnya semacam ini, maka menggunakan KPK. KPK dari 4, 6, dan 2 itu kan 12. Berarti untuk ketemu kedua kalinya setelah tanggal 5 adalah 12 hari lagi, yaitu tanggal 17 Juli 2020. Demikian untuk materinya, dan silakan kalian coba latihan soalnya. Ini contoh latihan soalnya seperti ini. Semoga pertemuan kita bermanfaat, sehat selalu, sukses selalu. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.